Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Tahrim dengan NIM 45220041 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penilaian saham dan obligasi. Dalam materi ini ada 6 poin pembahasan yang saya akan bahas. Namun, sebelumnya saya akan memulai dengan kalimat motivasi, yaitu menabung itu hanyalah untuk mempertahankan kekayaan. Untuk meningkatkannya, maka berinvestasilah. Selanjutnya, ada 6 poin yang kita akan bahas, yaitu yang pertama, overview investasi. Kedua, pengertian. Ketiga, teori tentang saham dan obligasi. Keempat, penilaian saham biasa. Kelima, penilaian saham preferen. Dan keenam, penilaian obligasi. Nah, selanjutnya, landasan investasi. Dalam surah Yusuf ayat 47, Yusuf berkata, "Supaya kamu bertahan 7 tahun lamanya, bagaimana bisa? Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan." Nah, kisah tersebut merupakan peristiwa di era Yusuf. Mimpi seorang raja Mesir di mana tak seorang pun penasehat raja mampu menerjemahkan mimpinya. Dan akhirnya raja mengutus bawahannya menemui Yusuf. Yusuf pun mampu menerjemahkan mimpi raja dengan mengatakan bahwa 7 tahun yang akan datang Mesir akan dilanda kekeringan. Oleh sebab itu, siapkanlah hasil panen untuk jangka waktu 7 tahun. Nah, selanjutnya, selain yang namanya landasan investasi, di sini juga ada namanya fenomena yang saya akan tunjukkan, yaitu investasi itu ada kaitannya dengan inflasi. Inflasi itu sifatnya nyata, tak kentara tapi tak berimbas nyata. Nah, ada sebuah data di pasar modal satu dalam buku ini. Dia menunjukkan data BPS, di mana data inflasi ditampilkan dari 2006 hingga 2016. Nah, kita lihat persentase yang besar itu ada di 2008, 11,6%. Kondisi di 2008 sangatlah mahal. Dan tahun-tahun selanjutnya mulai menurun 2,78% hingga 2006 3,02 harga stabil. Dan kita lihat HIAK juga dari tahun ke tahun sangat meningkat. Kita lihat investasi ini kecenderungannya HIAK meningkat. Jadi artinya harga-harga semakin tinggi. Jika harga semakin tinggi, maka harga uang akan semakin berkurang. Selanjutnya, contoh inflasi pada ayam KFC. Seperti yang kita lihat, harga KFC pada tahun 1994 dengan harga KFC tahun 2020, jika kita bandingkan dengan 4.500 dengan 2 potong ayam dan 1 kentang goreng, dan untuk mendapatkan 3 porsi ayam plus 3 nasi, maka 4.500 dikali 75.000, maka peningkatannya ratusan persen. Itu menunjukkan bahwa tidak ada sejarah harga itu akan menurun, kemungkinan akan selalu naik. Selanjutnya, apa sih investasi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuangan. Sedangkan secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat yang akan datang.
Jadi, dapat kita katakan investasi merupakan membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari semulanya. Kemudian, apa sih investasi di pasar modal itu? Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Apa sih efek itu? Efek itu yaitu saham dan obligasi. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi saham, maka aset itu adalah saham. Nah, dalam investasi saham ada namanya keuntungan. Keuntungan dalam saham itu ada dua macam, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain itu selisih harga dibeli dan harga jual efek. Contohnya, Anda membeli dengan harga 400. Kita jual pada saat harga 2000, maka kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan dividen yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Kemudian, dalam berinvestasi ada beberapa komponen yang harus kita pahami, yaitu pertama, harus ada dana. Kedua, tempat untuk berinvestasi, apakah itu di pasar modal atau di pasar uang. Ketiga, tujuannya. Tujuan kita untuk berinvestasi itu untuk apa? Tujuan seperti untuk hari tua nanti, menyimpan uang, atau lain-lain. Keempat, jangka waktu. Kelima, pasti keuntungan. Dan keenam, pasti ada risiko yang dihadapi. Kemudian, kapan kita bisa berinvestasi? Nah, waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah segera mungkin, bukan 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang kita akan berinvestasi, itu tidak. Karena waktu itu adalah sahabat utama investasi. Contohnya, ada sebuah ilustrasi, si A seorang karyawan menyisihkan 500 tiap bulannya dan diinvestasikannya ke dalam instrumen dengan return rata-rata 15% per tahun. Dan hasil yang diperoleh saat ia berusia 20 tahun, jika si A akan mengambil hasil estimasi di usia tersebut, maka jumlah uang yang akan diterima si A 11,5 M. Selanjutnya, saham. Apa sih saham itu? Saham adalah surat tanda kepemilikan suatu perusahaan seperti yang terdapat di gambar. Selanjutnya, penilaian saham. Berbicara tentang saham, maka kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nilai harga saham. Nilai harga saham adalah present value dari aliran kas yang akan diterima oleh pemegang saham yang akan di masa yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan aliran kas relevan? Aliran kas relevan yaitu bisa dimaknai dengan dividen capital gain. Untuk penilaian saham kita akan menghitung tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham diberi kode KS. Kemudian, saham yang dipegang oleh satu periode saja bagaimana? Cara menghitungnya harga saham, yaitu rumusnya. P0 sama dengan PV sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 plus P1 per 1 tambah KS pangkat 1, di mana P0 per PV sama dengan harga saham. D1 dividen saham biasa yang diharapkan oleh investor. KS tingkat pengambilan minimum, dan N umur saham pada tahun ke-N. Selanjutnya, saham referen. Pertama,
mempunyai karakteristik gabungan antara saham dan obligasi. Kedua, membayar dividen seperti saham biasa, tetapi besarnya berdasarkan persentase tertentu dari nominal saham preferen seperti obligasi. Ketiga, jika perusahaan gagal bayar dividen, maka perusahaan tidak dapat dibangkrutkan atau tidak seperti obligasi. Selanjutnya, untuk menghitung saham referen, rumusnya yaitu PV sama dengan D/1 tambah KP pangkat 1 tambah D/1 tambah KP pangkat 2 tambah sampai dengan D/1 tambah KP pangkat tak terhingga, di mana D sama dengan dividen saham preferen sama dengan D% dikali nominal, atau bisa disederhanakan menjadi PV sama dengan D/KP. Selanjutnya, obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan pada suatu perusahaan atau negara karena adanya pembayaran bunga kupon yang tetap untuk setiap periode. Di layar terdapat contoh obligasi atas unjuk PT Bank Pembangunan Indonesia Persero dengan jumlah obligasi 100 juta.